Ulah seorang warga asing menjadi perbincangan warganet usai terekam beradu debat dengan aparat kepolisian karena tak memakai helm saat berkendara. Beberapa waktu ini kepolisian Bali memang gencar melakukan razia lantaran masyarakat resah terhadap banyaknya warga negara asing pengendara motor yang kerap ugal-ugalan dan melanggar aturan. Bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Satake Bayu di Denpasar, Bali. Selamat sore Pak Bayu. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Bayu, Salam sehat selalu ya. salam sehat. Temuan di lapangan apa saja sebetulnya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para wisatawan asing di Bali? Ya, memang petugas polisi lalu lintas dari Polda maupun dari Polres jajaran, temuan pelanggaran itu yang rata-rata tidak menggunakan helm. Kemudian pernah ada juga yang platnya diganti dengan inisial namanya dan juga dilengkapi dengan surat-surat gitu. Tetapi kita lihat sekarang ini sudah mulai sedikit tertib lah, mulai agak tertib karena sudah beberapa hari dilakukan kegiatan penertiban kepada warga negara asing maupun warga negara wisatawan domestik juga. Kita tetap dilakukan penertiban terkait penggunaan kendaraan roda 2. Demikian, Mbak. Oke, Pak Bayu, aturan berkendara bagi warga negara asing sebetulnya seperti apa? Apakah wajib mempunyai SIM internasional? Ya, memang mereka diwajibkan memiliki atau mempunyai persyaratan-persyaratan seperti surat izin mengemudi, baik surat izin mengemudi nasional maupun internasional ya. Dan ini bisa didapatkan dari Korlantas Mabes Polri, mendapatkan surat izin mengemudinya maupun surat izin nasional dengan menunjukkan kitas maupun visa yang dimilikinya. Mereka bisa mendapatkan surat izin mengemudi di wilayah Indonesia. Oke, Pak Bayu, ini kelakuan ataupun perbuatan para warga negara asing ini yang kerap ugal-ugalan menggunakan kendaraan bermotor di Bali, apakah sebetulnya mereka memang meremehkan, sengaja melakukan itu atau bagaimana sih? Ya, mereka memang ada satu sisi juga mengikuti warga domestik yang naik motor tidak pakai helm. Oke. Kemudian juga memang karena mungkin jalan-jalan di lingkup tempat wisata itu kecil-kecil dan seperti jalan perkampungan sehingga mereka tidak menggunakan helm. Walaupun seharusnya tetap menggunakan helm. Mereka dari lokasi. Dan yang ketiga mungkin dari pihak travel atau pihak penyewa rental itu tidak menyiapkan. Demikian, Mbak. Mungkin itu yang dari hasil analisa yang didapat terkait dengan warga negara asing maupun domestik yang tidak menggunakan helm. Oke, Pak Bayu, ini kan banyak ya kemudian warga negara asing yang diberhentikan ataupun ditilang oleh aparat kepolisian di Bali. Bahasa apakah menjadi kendala, Pak, pada saat melakukan komunikasi dengan para WNA ini? Ya, memang ada sisi misalnya petugas hanya menguasai bahasa sedikit. Tetapi setidaknya karena mereka melanggar, mereka ada kesalahan, jadi saling beradu argumentasi terkait tentang dicegat atau di stop mereka dalam saat razia. Tapi itu hal yang biasa karena memang rata-rata pun tidak ada orang asing pun, orang domestik seperti ibu-ibu pun kalau dilakukan pemeriksaan juga kadang-kadang beradu argumentasi yang berlebihan. Tetapi kita tetap menyarankan kepada petugas tetap humanis dalam melaksanakan tugas dengan kegiatan razia tersebut. Ya, Pak Bayu, sanksi yang diberlakukan ataupun diberikan seperti apa saja? Ya, kepada pengendara kendaraan yang melanggar ya rata-rata sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kalau dia tidak membawa surat-surat ya dilakukan penilangan mau diamankan kendaraannya. Tetapi kalau dia ada surat-surat tapi melanggar tidak menggunakan helm, mereka ditilang sebagai barang bukti STNK-nya kah atau SIM-nya yang sebagai tanda bukti untuk penilangannya. Oke, Pak Bayu, bagaimana dengan pemilik rental kendaraan? Apakah ikut diberikan sanksi? Ya, untuk pemilik rental memang sekarang ini sudah kita beri himbauan, kita membuat himbauan-himbauan itu kepada
pemilik rental untuk lebih tegas kepada para penyewa, terutama aturan-aturan yang harus disampaikan supaya mereka mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu tertib lalu lintas. Demikian, Pak. Oke, terakhir Pak, terkait wacana larangan warga negara asing menyewa kendaraan bermotor di Bali, apakah ini akan efektif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para WNA? Ya, kita tahu bahwa gubernur itu ada peraturan gubernur ya. Ya. Kemarin menyampaikan tentang bahwa warga negara asing itu tidak diizinkan mengendarai kendaraan. Memang ada peraturan gubernur itu yang kita lihat di nomor 28 tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata. Di sana memang ada penyampaian bahwa penyedia pariwisata wajib menyiapkan jasa transportasi pariwisata. Tetapi itu kan bagi mereka yang menggunakan travel agent. Nah, memang diharapkan warga negara asing yang ke Bali untuk melalui travel agent atau penyedia pariwisata sehingga pelayanan kegiatan mereka selama di Bali itu dipersiapkan jasa transportasi, sehingga mereka bisa lebih nyaman ya, karena kita dilayani secara maksimal apabila ada travel agent. Tetapi kita polisi lalu lintas menyesuaikan dengan aturan undang-undang lalu lintas. Kalau mereka melanggar aturan mengendarai kendaraan, kita lakukan penilangan. Tetapi kalau mereka tertib ya sementara tidak dipermasalahkan. Tetapi itu yang sifatnya himbauan. Himbauan kita, kalau kita support saja, polisi lalu lintas Polda Bali mensupport tentang aturan yang disampaikan Bapak Gubernur. Tetapi aturan di jalan kita masih memberikan toleransi, tetapi kita lihat surat-surat yang harus dilengkapi oleh pihak warga negara asing yang mengendarainya. Oke, terima kasih Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Sateke Bayu atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Bayu. Terima kasih sama-sama. Selamat sehat.